Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan PR1 dari mata kuliah pembelajaran mesin. Pada PR1 ini saya mengimplementasikan model linear regression, logistic regression, decision tree, dan juga random forest, serta analisis terhadap dataset abalone untuk mengklasifikasikan kerang abalone menurut jumlah cincinnya dan memprediksi perkiraan umurnya. Pada dataset tersebut terdapat 8 atribut seperti ini dan juga satu target yakni rings atau jumlah cincin dengan kelas 0 berarti jumlah cincin kurang dari atau sama dengan 11 dan kelas 1 ketika jumlah cincinnya lebih dari 11 atau dengan umurnya itu adalah jumlah cincin ditambah 1,5. Lalu sebelum ke processing data, di sini saya melihat ukuran dari datasetnya, kemudian info dari setiap fitur serta statistik deskriptif. Lalu untuk pre-processingnya di sini saya mengekstrak fitur class dan age sesuai peraturan sebelumnya, dan juga saya melakukan label encoding untuk fitur seks atau jenis kelamin, di mana jenis kelamin pria saya labelkan dengan 0, untuk jenis kelamin wanita labelnya 1, dan 2 untuk jenis kelamin yang lain. Lalu di sini saya juga melakukan data scaling dengan min-max scaler. Lalu sini saya juga melihat kembali sampel datanya. Dan terakhir saya melihat korelasi antar fitur. Baik, di soal pertama ini mengenai implementasi linear regression. Pertama, saya melengkapi fungsi hipotesis. Sesuai pada rumus ini, maka saya mengembalikan nilai perkalian antara array W transpose dan juga array X. Selanjutnya, saya melengkapi implementasi dari cost function sesuai dengan rumus ini. Jadi saya menghitung selisih antara nilai hipotesis suatu data dengan nilai aslinya, net target, lalu hasil selisih tersebut saya pangkatkan dengan 2 dan diakumulasikan pada variabel cost. Lalu variabel cost ini akan diiterasi sebanyak jumlah target yang dimasukkan sebagai parameter input, lalu cost ini dikembalikan dengan dibagi 2. Lalu yang ketiga, di sini saya melengkapi fungsi stochastic gradient descent. Di sini saya mengurangi antara nilai asli dengan nilai hipotesisnya, kemudian dikali dengan data yang bersesuaian dengan indeks weight yang akan diupdate. Lalu untuk updating weight-nya itu saya kalikan dengan gradient descent ini dengan alpha atau learning rate-nya, lalu dijumlahkan dengan weight yang bersesuaian dan dilakukan iterasi untuk tiap weight dan untuk tiap data. Fungsi terakhir yang saya lengkapi adalah implementasi dari is convergent. Di sini saya menggunakan poin kedua dari slide kuliah, yaitu melihat apakah norm dari selisih cost function sudah berada di bawah error atau toleransi yang kita inisiasikan. Di playground ini saya hanya menambahkan beberapa hal seperti setup fitur dan juga targetnya, serta weight-nya saya inisiasikan dengan nilai 1 semua. Lalu is convergent-nya saya sesuaikan dengan fungsi yang sebelumnya. Di parameternya menerima history dan juga toleransi errornya. Dan dihasilkan plot seperti ini, di mana loss-nya akan terus berkurang seiring dengan number of iteration. Lalu untuk model linear regression-nya, saya menambahkan satu atribut kelas yakni intercept dengan nilai awalnya 0. Dan untuk fungsi hipotesis, cost function, stochastic gradient descent, dan juga is convergent-nya saya mengikuti implementasi sebelumnya. Dan untuk method fit-nya, di sini saya melakukan inisialisasi seperti banyak sampel, banyak fitur, data target, number of iteration-nya, dan juga weight-nya inisialisasi dengan array bernilai 1 sejumlah banyaknya fitur. Lalu di sini
Untuk is konvergennya dicek ke cost linear function-nya untuk fitur dan target yang bersesuaian, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam array history, lalu dilakukan juga dengan stochastic gradient descent, pengupdatean weight, dan itu akan dilakukan selagi modelnya belum mencapai konvergen. Lalu untuk metode prediknya di sini simply hanya mengalihkan data yang ingin diprediksi dengan weight untuk tiap fitur dari datanya, serta hasil perkalian tersebut ditambahkan dengan intercept-nya, lalu dikembalikan nilai hasil prediksi. Lalu untuk soal kedua mengenai implementasi model logistic regression, di sini saya menambahkan atribut fit intercept untuk mengecek apakah diperlukan adanya intercept atau tidak. Dan mungkin saya akan mulai pada method fit-nya. Di sini dia akan mengecek apakah diperlukan intercept. Jika dibutuhkan maka memanggil method add intercept. Ya, add intercept ini simply dia menambahkan kolom yang isinya satu semua, yang itu merupakan intercept model. Lalu di sini ada inisialisasi seperti banyaknya sampel dan banyaknya fitur. Weight-nya juga diinisialisasikan dengan array bernilai 1. Lalu di sini ada iterasi untuk mengupdate nilai weight-nya. Nah, pertama akan menghitung dulu nilai Z ini adalah perkalian antara data dengan weight. Lalu nilai Z ini dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid ya. Fungsi sigmoidnya seperti rumus yang sudah tertera pada slide kuliah. Lalu ada perhitungan mengenai loss function juga dengan parameter inputnya nilai hipotesis dan juga nilai targetnya, nilai aslinya. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam array history dan ini adalah proses pengupdatean weight-nya di mana mengkalkulasikan terlebih dahulu gradiennya dengan X transpose dikali dengan selisih ya antara nilai asli dengan nilai hipotesis dan perkalian tersebut dibagi dengan besar array target. Dan setelah ditemukan gradiennya maka dikalikan dengan learning rate-nya lalu ditambahkan dengan weight yang bersesuaian. Untuk fungsi prediksinya hanya memanggil metode predict proba. Di sini predict probanya juga dicek dulu apakah diperlukan intercept dan juga mengembalikan nilai berupa peluang ya. Si fungsi sigmoid ini akan memberikan nilai peluangnya dengan inputnya adalah perkalian antara data fitur dengan weight-nya. Nanti nilai yang sudah dikembalikan dari fungsi pemanggilan method sigmoid ini dicek apakah melebihi atau sama dengan threshold atau tidak. Jadi nanti akan true atau false. Selanjutnya implementasi model decision tree, saya menggunakan helper class yaitu node sebagai salah satu yang struktur yang akan membangun tree-nya nanti, di mana menyimpan beberapa atribut kelas seperti fitur, threshold, data left atau left child, data right atau right child, kemudian gain information-nya, dan juga value atau hasil prediksinya. Di model class decision tree di sini saya menambahkan atribut root ya dengan default value-nya none. Lalu untuk method fit-nya di sini ya nanti atribut root-nya itu menyimpan kembalian nilai dari pemanggilan method build yang method build ini mendapatkan input fitur data dan juga targetnya. Kita lihat method build-nya di sini. Ya, di sini dia semacam recursive function yang akan membangun decision tree-nya nanti berdasarkan input data. Di sini saya mengambil banyaknya baris dan banyaknya kolom, lalu dicek apakah banyaknya baris ini masih melebihi atau sama dengan minimum sample split ya atau minimal sampel yang bisa di split, dan kedalamannya masih kurang atau sama dengan kedalaman maksimumnya. Jika salah satu ada yang tidak terpenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai node
yakni dengan value-nya adalah cek antara nilai targetnya mana yang lebih banyak. Jadi antara nilai 0 atau 1 mana yang lebih banyak. Jika masih memenuhi kedua kondisi ini, maka akan dilakukan splitting. Nanti di sini si base ini akan menyimpan kembalian dari pemanggilan method base split ya dengan inputnya X dan Y ya, fitur dan juga targetnya di base split ini. Nah, di sini intinya dia akan melakukan split terhadap datanya. Jadi di sini ada base split yang isinya dictionary kosong, lalu ada base info gain yang awalnya bernilai -1, lalu juga jumlah rows dan jumlah kolomnya. Lalu di sini akan dilakukan iterasi untuk setiap fitur, di mana nanti tiap fitur itu nilai uniknya juga akan diiterasi ya sebagai threshold. Jadi di sini CDF ini kita gabungkan dulu antara data fitur dan data targetnya, lalu dipisah menjadi DF left dan DF right berdasarkan threshold-nya. Lalu di sini dicek apakah DF left sama DF right ini lebih dari 0. Nah, jika ya, maka di sini akan melakukan splitting-nya. Namun sebelum melakukan splitting, maka dicek dulu dengan information gain ya. Di sini memanggil method information gain di mana menerima input Y ya, data fitur, kemudian data target, kemudian targetnya di kiri dan target yang di kanan. Dicek di sini ya, method information gain ini nanti sesuai dengan rumusnya akan mencari entropi dari parent dikurang dengan rasio left dikali entropi left dan juga rasio right dikali dengan entropi right. Entropi juga sesuai dengan rumus yang ada di slide. Kemudian dicek apakah gain tersebut merupakan gain maksimum. Jika ya, maka melakukan update ya, base info gain dan juga base splitnya disimpan informasinya. Nanti setelah dapat dicek apakah gain itu lebih dari 0. Jika iya, maka lakukan di sini rekursifnya. Jadi dimulai dari yang kiri dulu, ya left-nya baru dilanjutkan dengan yang kanan. Nanti akan di return node-nya. Di mana di sini kalau dilihat node-nya value-nya tidak ada, berarti kalau value-nya belum ada, dia berarti belum mencapai leaf node. Dan untuk prediksinya, metode prediknya di sini memanggil predict proba dengan data fitur dan root dari decision tree-nya. Di sini ya sama juga, rekursif juga. Dia mengecek apakah secara rekursif ya, jika di sini base case-nya, jika value-nya sudah tidak none, berarti dia ada value-nya. Namun kalau misalkan belum ada, maka dia cek sesuai threshold-nya. Kalau kurang dari itu sama dengan, dia ke kiri. Kalau lebih dari dia ke kanan. Lalu di sini random forest, implementasinya secara singkat dia menggunakan decision tree juga, jadi dia generate lebih dari satu decision tree. Maka di sini dia sesuai dengan tree yang diinginkan, dia generate tree-nya, lalu dilakukan bootstrapping ya. Jadi dilakukan subsample ya dengan random choice dan juga replacement-nya true, jadi bisa dipilih lagi untuk satu data terpilih kembali. Lalu setelah subsampling ya sampelnya dimasukkan ke dalam tree itu lalu di feed, dan juga setelah di training ya di sini dengan feed maka masukkan ke dalam tree-nya. Lalu untuk prediksinya dia memanggil method bagging ya. Bagging di sini dia melakukan semacam majority vote. Jadi kita lakukan prediksi dulu, nanti hasil prediksi dari tiap tree-nya dicek mana yang merupakan mayoritas. Ya, itulah yang akan dikembalikan. Lalu di sini percobaannya terhadap data abalone, ya di sini ada method split data, ini splittingnya, kemudian evaluasinya untuk klasifikasi dan juga regresi. Lalu di sini saya melakukan beberapa percobaan, ya mulai dari model linear regression-nya. Di sini kemudian ada visualisasinya untuk tiap fiturnya, dan juga hasil evaluasinya.
Begitu pula dengan logistic regression. Di sini untuk fit-nya, training datanya, lalu prediksi dan juga evaluasi. Dan di sini untuk decision tree saya menggunakan beberapa percobaan dengan kedalaman maksimumnya 2, 5, dan 10, lalu dilakukan prediksi dan disertai dengan evaluasinya. Dan yang terakhir, sebelumnya saya juga melakukan print tree yang berhasil dibangun. Di sini saya mencetak untuk yang kedalamannya 2. Dan yang random forest juga sama, saya melakukan beberapa percobaan dengan parameter nilai yang berbeda-beda, dan dilakukan prediksi, serta berikut adalah evaluasi dari model random forest-nya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.